Dika mendengar Bu Santi marah-marah di telepon. Aku tidak butuh belas kasihan dari siapapun. Aku yang bangun perusahaan ini. Nama saya Dika Dian Karta. Begitu nama lengkap yang tertera di KTP. Tapi tidak ada yang pernah memanggil saya dengan nama itu. Bagi keluarga Wijaya, saya hanya Dika. Sopir, pengurus mobil, tukang bersih-bersih halaman, penjemput anak majikan dari kampus, tukang antar obat, dan dalam beberapa tahun terakhir, perawat bagi Pak Wijaya yang terbaring lumpuh di kamar atas. Saya tinggal di gubuk kecil, di belakang rumah megah mereka, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Gubuk ini dulu bekas gudang, tapi sudah direnovasi. Lantai keramik, dinding plesteran halus, atap bocor sudah diperbaiki. Ada kamar tidur, kamar mandi, dan ruang kecil yang saya jadikan tempat makan dan membaca koran. Di dinding, saya tempel kalender lama yang masih menunjukkan tahun 2017. Tahun pertama saya bekerja di sini. Di sudut, ada foto ibu saya, almarhumah, yang tersenyum lembut dari bingkai kayu usang. Ibu selalu bilang, "Anakku, jangan pernah malu jadi orang kecil. Yang penting, hatimu besar." Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saya sudah bangun, pukul 04,3. Saya tidak perlu alarm. Tubuh ini sudah terlatih selama 7 tahun. Saya berwudu, salat subuh, lalu duduk sebentar di depan foto ibu. Kadang saya bisikan doa, "Ya Allah, beri aku jodoh yang baik, yang mau menerima aku apa adanya, yang tidak malu punya suami sopir." Tapi doa itu selalu terasa menggantung, seperti embun di daun yang belum kena sinar, menguap begitu saja sebelum sempat turun ke tanah. Saya keluar, membawa sapu lidi. Udara pagi masih lembab. Bau tanah basah dan bunga kamboja dari taman depan menyeruak. Saya mulai menyapu halaman depan, rumah Wijaya, lebar, berbatu alam, dikelilingi tanaman hias yang dirawat oleh tukang kebun profesional. Tapi saya selalu menyisihkan waktu untuk merawat satu sudut taman belakang. Tempat saya menanam mawar merah dan bunga pagoda. Itu satu-satunya tempat di rumah ini yang terasa seperti milik saya. Pukul 05,15, saya masuk ke garasi. Mobil hitam Pak Wijaya, Toyota Alphard, sudah bersih karena saya cuci semalam. Saya periksa oli, tekanan ban, air radiator, semua dalam kondisi baik. Tapi mobil itu tidak pernah digunakan lagi sejak stroke pertama Pak Wijaya 2 tahun lalu. Sekarang, hanya jadi pajangan, atau sesekali dipakai Bu Santi untuk acara penting. Pukul 06,0, saya naik ke kamar atas, kamar Pak Wijaya. Di sana, saya menemukan beliau sudah terjaga. Matanya menatap langit-langit, wajahnya kurus. Tangan kanannya masih lumpuh, tapi senyumnya masih hangat. "Selamat pagi, Pak," bisik saya sambil membuka tirai. "Hari ini cuaca cerah. Mau saya bawa ke taman nanti?" Beliau mengangguk pelan, bibirnya bergerak. Mencoba membentuk kata, tapi hanya suara serak yang keluar. Saya mengerti, saya selalu mengerti. Saya bantu beliau duduk, ganti bajunya, lalu menyuapi bubur ayam yang sudah saya siapkan dari dapur. Ia makan perlahan, kadang tersedak. Saya tepuk punggungnya pelan. "Santai saja, Pak. Tidak usah terburu-buru," kata saya. Saat saya menyuapinya, matanya menatap saya lama, seperti ingin mengatakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan suara. Saya tahu. Saya merasakannya. Di antara kami, ada bahasa yang tidak butuh kata-kata. Selesai merawat Pak Wijaya, saya turun ke dapur. Bu Santi biasanya sudah sibuk di telepon, berbicara keras dalam bahasa Inggris atau Mandarin. Ia direktur utama Wijaya Group, perusahaan properti dan retail yang cukup besar di Indonesia. Ia perempuan kuat, pintar, tajam, tapi di rumah, ia seperti orang asing, dingin, jarang menyapa. Hari ini, seperti biasa, ia hanya menatap saya sekilas saat saya letakkan teh hitam di meja makan. "Dika, nanti antar Tiara ke kampus jam 8. Jangan terlambat, dia ada presentasi," katanya tanpa menoleh dari laptop. "Baik, Bu. Saya tidak marah, sudah 7 tahun. Saya menerima perlakuan seperti ini, tidak dihargai. Tidak dianggap, saya seperti bayangan, ada, tapi tidak terlihat.
Tapi ada satu hal yang membuat saya tetap bertahan. Pak Wijaya, beliau selalu menyapa saya dengan hangat, bahkan sebelum stroke, ia sering memanggil saya duduk bareng saat makan malam. Dika, coba ini, enak kan? Katanya sambil menyendokkan makanan ke piring saya. Bu Santi tidak pernah suka, kita tidak boleh terlalu dekat dengan karyawan sayang. Katanya suatu malam. Tapi Pak Wijaya hanya tersenyum, Dika bukan karyawan biasa. Dia seperti anak kita, kalimat itu terus terngiang di kepala saya. Saat saya bawa Tiara ke kampus, ia duduk di jok belakang, sibuk dengan ponselnya. Ia cantik, kulit putih, rambut panjang, selalu bergaya mahal. Tapi matanya selalu terlihat lelah, seperti orang yang kehilangan sesuatu tapi tidak tahu apa. Dika. Tiba-tiba ia bicara. Ya Nona. Bapak. Tadi tidur nyenyak, saya menoleh lewat kaca spion, ia menatap saya. Serius. Ya, tadi malam dia tertidur sambil dengar lagu, kemesraan yang saya putar. Ia tersenyum tipis, lagu favoritnya waktu muda. Ya, saya tahu, kami tidak bicara lagi sampai-sampai di kampus. Saat ia turun, ia sempat menoleh. Terima kasih Dika. Saya mengangguk, tapi hati saya berdesir. Untuk pertama kalinya, ia memanggil saya dengan nama, bukan kamu atau Dika dengan nada datar. Pulang dari kampus, saya duduk di teras gubuk saya. Angin pagi berhembus pelan, saya ambil buku catatan kecil dari laci. Sampulnya sudah lusuh, isinya penuh coretan, doa, kutipan ayat, dan surat yang tidak pernah saya kirim. Di halaman terakhir, saya tulis, saya sudah 7 tahun di sini, merawat, melayani, menjaga, tapi saya masih sendiri. Saya ingin punya istri, ingin punya anak yang bisa saya ajari salat, ingin punya rumah kecil, dengan halaman, tempat saya tanam bunga. Tapi apakah saya terlalu berharap? Apakah Tuhan mendengar doa sopir seperti saya? Saya menutup buku itu, lalu saya ambil surat pengunduran diri, yang sudah saya tulis 3 hari lalu. Kertasnya bersih, tulisan tangan rapi. Dengan hormat, saya Dika bermaksud mengundurkan diri dari posisi sebagai sopir dan perawat keluarga Bapak Wijaya. Saya menatap surat itu lama, tangan saya gemetar. Saya ingin pergi, ingin mencari hidup baru, ingin mengejar jodoh yang mungkin ada di luar sana. Tapi kemudian, saya ingat wajah Pak Wijaya tadi pagi. Senyumnya, genggaman tangannya yang lemah, saat saya bantu ke kursi roda. Bagaimana jika saya pergi? Siapa yang akan menyuapinya? Siapa yang akan membacakan koran? Siapa yang akan mengingatkan dokter datang? Bu Santi sibuk, Tiara acuh. Saya menarik napas dalam, lalu saya masukkan surat itu ke dalam laci. Belum sekarang. Saya duduk di kursi bambu, menatap taman belakang. Mawar merah saya belum mekar, bunga pagoda masih kuncup. Saya merasa seperti air dalam tempayan, diam, tak mengalir. Tertahan, tapi dalam hati, saya tahu, air yang tulus, suatu hari pasti akan menemukan jalannya. Hanya, saya belum tahu kemana arahnya. Dan saya belum tahu, apakah saya siap untuk mengalir. Matahari sudah naik tinggi, saat saya kembali ke rumah, setelah mengantar Tiara ke kampus, udara Jakarta mulai panas. Bau knalpot dan asap kendaraan menyengat hidung, tapi di dalam rumah Wijaya, suasana tetap dingin. Bukan karena AC, tapi karena ketegangan yang selalu menggantung di antara Bu Santi dan Tiara. Saya masuk lewat pintu samping, membawa botol air mineral dan obat-obatan Pak Wijaya, yang harus saya ambil dari apotik. Di ruang tengah, saya mendengar suara Bu Santi, keras, emosional. Saya tidak peduli apa kata mereka, saya yang bangun perusahaan ini dari nol. Saya yang kerja siang malam, dan sekarang, mereka mau menyalahkan saya. Saya berhenti sejenak. Dik, balik pintu. Tidak enak mendengar, tapi saya tidak bisa mundur tanpa membuat suara. Kalau kamu tidak bisa atasi, cari pengacara yang lebih baik. Saya tidak butuh belas kasihan dari siapapun. Telepon ditutup dengan keras. Saya menarik napas, lalu masuk perlahan. Bu Santi duduk di sofa. Wajahnya pucat. Tangan masih menggenggam ponsel. Ia menatap saya. Tapi matanya seperti menembus saya. Bukan melihat. Obatnya sudah, tanya dia datar. Sudah Bu,
Saya letakkan di meja kamar Pak Wijaya. Ia mengangguk, tidak bicara lagi. Saya ingin bilang sesuatu. Ingin menenangkan. Tapi, apa hak saya? Saya hanya sopir. Saya naik ke kamar atas. Pak Wijaya tertidur. Saya letakkan obat di meja samping tempat tidur. Lalu duduk di kursi kayu yang sudah saya pakai setiap hari. Saya perhatikan wajahnya. Keriput. Lelah. Tapi damai. Saya berdoa dalam hati. Ya Allah, jagalah beliau. Beri kami kekuatan. Tiba-tiba, saya mendengar suara mobil masuk ke garasi. Cepat. Agresif. Itu mobil Tiara. Saya turun. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Tiara keluar dari mobil. Rambutnya basah. Jaket kulitnya basah kuyup. Ia berjalan cepat. Mukanya marah. Nona, hujan, biar saya ambilkan payung. Kata saya. Ia menoleh, tapi tidak menjawab. Langsung masuk ke rumah. Di ruang makan, Bu Santi sudah menunggu. Kenapa pulang jam segini? Kamu tahu jam berapa sekarang? Jam 18, Bu. Jam yang normal untuk anak muda pulang kerja atau kuliah? Jawab Tiara dingin. Kuliah? Kamu bolos 2 kelas minggu ini. Dosenmu telepon, dan tadi malam kamu di mana? Di mana? Di tempat yang lebih hangat daripada rumah ini, balas Tiara. Suaranya memecah udara. Bu Santi terdiam, wajahnya memerah. Kamu tidak pernah peduli pada ayahmu. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Kamu juga tidak pernah ada waktu untuk keluarga. Kamu sibuk dengan perusahaan, dengan uang, dengan citra. Ayah sakit, kamu malah rapat. Aku yang jaga dia malam-malam. Aku yang dengar dia menangis karena tidak bisa bicara. Bu Santi terdiam, matanya berkacekok-kakak. Tiara berbalik, berjalan cepat ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Saya berdiri di ambang pintu. Tidak tahu harus apa. Hujan makin deras, suara petir menggelegar. Saya kembali ke kamar atas. Pak Wijaya sudah terjaga. Ia menatap saya, seperti tahu apa yang terjadi. Saya duduk di sampingnya. Tenang, Pak. Semua akan baik-baik saja, tapi saya sendiri tidak yakin. Malam itu, setelah memastikan Pak Wijaya tidur nyenyak, saya turun ke dapur untuk membersihkan piring. Di lantai dekat tangga, saya menemukan sesuatu. Kalung perak. Bentuknya seperti bintang laut, kecil, halus, pasti milik Tiara. Saya ambil, bersihkan, dengan kain. Di bagian belakang, ada ukiran kecil, tu tinggi, always love, Mom. Saya terdiam. Kalung ini, mungkin pemberian Bu Santi dulu, saat mereka masih dekat, saat masih ada cinta di antara mereka. Saya membayangkan Tiara kecil, duduk di pangkuan, ibunya, tersenyum lebar saat kalung ini dipasangkan. Sekarang, kalung itu terjatuh, seperti hubungan mereka. Saya tidak langsung mengembalikannya, saya simpan di saku. Keesokan paginya, saya antar Tiara ke kampus lagi. Ia duduk di belakang, seperti biasa, tapi wajahnya muram. Saya menyerahkan kalung itu lewat kaca spion. Nona, kemarin saya temukan di dekat tangga. Ia menatap kalung itu, matanya berubah, seperti melihat sesuatu yang lama hilang. Ini milik saya sejak SMP, bisiknya. Ya, ada tulisan kecil di belakang. Ia menggenggam kalung itu erat. Ibu, yang kasih. Waktu saya lulus SD, katanya, saya bintang lautnya. Saya tidak bicara, hanya mengangguk. Kenapa kamu tidak langsung kasih kemarin? Saya rasa ini penting. Saya ingin pastikan kamu tahu siapa yang menemukan. Ia menatap saya lama. Kamu aneh, Dika. Saya tersenyum tipis. Mungkin, Nona. Kamu selalu tahu apa yang terjadi, tapi tidak pernah bicara. Saya hanya mengamati dan mendengar. Kamu dengar kami bertengkar tadi malam ya, dan kamu tidak merasa saya anak yang durhaka. Saya menoleh. Saya tidak punya hak menilai, Nona. Tapi saya tahu, hati kamu sakit, bukan karena benci, tapi karena rindu. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Bapak, dia butuh kamu. Nona, kata saya, pelan. Dia tidak bisa bicara, tapi matanya selalu mencari kamu. Setiap kali kamu datang, dia senyum. Dan malam-malam, kadang dia menangis. Saya tahu,
Dia ingin bicara, ingin bilang dia sayang kamu. Tapi tidak bisa, air mata Tiara jatuh. Saya tidak tahu, bisiknya. Saya pikir, dia tidak peduli, karena ibu juga dingin. Saya jadi berpikir, mungkin memang begitu caranya mencintai. Diam, jauh, tidak Nona. Cinta Pak Wijaya besar, tapi terlalu dalam untuk keluar lewat kata. Sama seperti kamu, ia tertawa kecil, tapi masih menangis. Kamu lebih tahu ayah saya daripada saya sendiri. Saya tidak menjawab. Sampai di kampus, ia tidak langsung turun. Dika, tolong jaga dia. Sampai saya bisa jadi anak yang lebih baik. Saya akan selalu jaganya, Nona. Sampai akhir. Ia mengangguk, lalu turun. Sebelum masuk gedung, ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum formal, tapi senyum dari hati. Saat saya pulang, hujan sudah reda. Saya duduk di teras gubuk, menatap taman belakang. Mawar merah saya mulai menunjukkan kuncup kecil. Saya ambil buku catatan, membuka halaman baru. Hari ini, saya melihat sesuatu yang baru. Bukan hanya bunga yang mulai tumbuh, tapi hati. Hati yang retak, tapi masih bisa berdetak. Tiara, dia bukan anak yang dingin. Dia hanya terluka. Seperti saya, seperti kita semua. Saya menutup buku, lalu saya pergi ke taman. Menyiram ban gebengga saya. Angin sore berhembus lembut. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa sedikit lebih dekat dengan aliran. Air dalam tempayan mungkin masih diam. Tapi akar-akar bunga di tanah sudah mulai menyerap. Dan suatu hari, pasti akan tumbuh. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, awan tebal menggantung. Seolah menahan hujan yang sudah sejak subuh ingin turun. Saya bangun lebih awal. Dari biasanya perasaan aneh menghantui dada, seperti ada yang tidak beres. Saya salat subuh dengan khusyuk, lalu langsung menuju kamar atas untuk memeriksa Pak Wijaya. Tapi saat saya buka pintu, saya tahu sesuatu terjadi. Pak Wijaya terbaring miring, wajahnya pucat, mulutnya terbuka separuh, napasnya tersengal-sengal. Tangan kirinya mencengkeram spray. Tangan kanannya lumpuh seperti biasa, tapi kali ini tubuhnya gemetar. Pak, saya berlari mendekat, menyentuh dahinya panas. Beliau mencoba bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. Matanya membesar, penuh ketakutan. Saya langsung ambil telepon, menelpon ambulans. Tangan saya gemetar. Stroke. Bapak stroke lagi, cepat datang. Sambil menunggu, saya longgarkan kancing bajunya, bawa bantal untuk menopang kepala, dan berbisik pelan, tenang, Pak, saya di sini, saya tidak akan pergi. Saya lihat jam 5:47. Saya coba telepon Bu Santi, tidak diangkat. Tiara, ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Saya tidak punya pilihan. Saat ambulans tiba, saya yang membantu menurunkan Pak Wijaya ke brankar. Saya ikut di belakang, memegang tangannya sepanjang perjalanan. Jalanan macet. Tapi saya teriak ke sopir ambulans, tolong cepat, Bapak ini tidak bisa bicara. Napasnya tersengal. Di rumah sakit, dokter langsung membawa Pak Wijaya ke ruang gawat darurat. Saya duduk di koridor, basah oleh keringat dan sedikit hujan yang sempat membasahi baju saya. Saat membawa beliau ke mobil, saya menunduk, berdoa, ya Allah, jangan ambil beliau sekarang. Belum saatnya. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diucapkan, tapi hati saya gelisah. Saya tahu, stroke kedua ini lebih parah. Jam menunjukkan jam 7:15 saat Bu Santi akhirnya datang. Ia mengenakan blazer hitam, rambut rapi, tapi wajahnya kusut. Kenapa kamu tidak langsung telepon saya? Bentaknya begitu melihat saya. Saya sudah coba, Bu, tapi tidak diangkat. Jawab saya tenang. Kamu tahu ini darurat? Saya tahu, Bu. Makanya saya langsung bawa ke rumah sakit. Ia mendengus. Kamu pikir kamu bisa ambil keputusan seperti itu? Kamu bukan keluarga. Saya menelan ludah, tidak membalas. Beberapa menit kemudian, Tiara datang. Rambutnya akek kokon, jaketnya basah, wajahnya pucat. Bapak, gimana? Bapak, teriaknya. Langsung mendekati saya. Masih di UGD, Nona.
Dokter belum keluar. Ia menatap saya. Matanya penuh air mata. Kamu yang bawa dia. Ya, Nona, terima. Kasih. Terima kasih, Dika. Saya hanya mengangguk. Bu Santi menatap kami bergantian. Lalu berkata dingin. Kita harus tunggu dokter. Tidak perlu berlebihan. Tapi saya tahu, di balik ketenangannya, ia takut. Saya melihat tangannya gemetar saat memegang tas. Akhirnya, dokter keluar. Wajah serius. Keluarga pasien, kami bertiga saya, Bu Santi, dan Tiara mendekat. Pasien mengalami stroke hemoragik berat. Ada pendarahan di otak, kami sudah stabilkan, tapi kondisinya kritis. Beliau mungkin tidak akan bisa berbicara lagi. Bahkan, jika beliau selamat, bisa jadi tidak akan bisa berjalan, atau menggerakkan tubuhnya sama sekali. Bu Santi terdiam. Tiara menangis. Saya menutup mata. Dokter melanjutkan, beliau butuh perawatan intensif, dan dukungan keluarga sangat penting. Emosi, sentuhan, suara yang dikenal bisa membantu proses pemulihan. Meski kecil kemungkinannya, saya membuka mata, menatap Bu Santi. Kita harus jaga dia, Bu. Setiap saat, ia menatap saya. Seolah baru menyadari saya ada. Kamu pulang saja, Dika. Biar perawat yang tangani. Saya tidak akan pulang, Bu. Kata saya tegas. Saya akan jaga Pak Wijaya. Saya yang paling tahu kebiasaannya. Saya yang paling dekat dengannya. Tiara menatap saya. Dika benar, Bu. Dia yang paling tahu apa yang Bapak butuhkan. Bu Santi mendengus. Kamu terlalu sentimental. Kita bayar perawat profesional. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ini urusan medis. Tapi hati bukan urusan medis, Bu. Saya katakan pelan. Dan Pak Wijaya butuh hati, bukan hanya obat. Bu Santi terdiam. Ia menatap saya lama. Lalu berbalik dan masuk ke ruang tunggu. Saya duduk di bangku panjang. Tiara duduk di sebelah saya. Kamu lelah, Dika? Tanya dia. Sedikit. Tapi saya kuat kamu. Kamu luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana bisa sekuat ini. Saya tersenyum tipis. Saya bukan kuat. Saya hanya tidak punya pilihan. Kalau saya lemah, siapa yang akan jaganya? Ia menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Aku merasa aku gagal sebagai anak. Tidak, Nona. Kamu datang. Itu sudah cukup. Dan sekarang, kita harus mulai. Mulai menjaga beliau. Mulai bicara padanya. Mulai menunjukkan cinta. Ia mengangguk. Aku akan coba. Kami duduk berdampingan selama 2 jam. Hanya diam. Tapi, ada ketenangan di antara kami. Seperti 2 orang yang akhirnya menemukan tujuan yang sama. Akhirnya, kami boleh masuk ke ruang ICU. Pak Wijaya terbaring. Dihubungkan ke berbagai alat. Wajahnya pucat. Napasnya dibantu mesin. Saya mendekat, memegang tangannya yang dingin. Pak, saya di sini. Saya tidak akan pergi. Saya janji. Tiba-tiba, jari-jarinya bergerak. Perlahan, mencengkeram jemari saya. Saya menahan napas. Air mata saya jatuh. Bu Santi melihat dari belakang, tapi tidak bicara. Tiara berbisik. Dia mendengar kita, kan? Ya, Nona. Dia selalu mendengar. Saya duduk di samping tempat tidur, memegang tangan Pak Wijaya sepanjang hari. Saya bacakan koran. Saya putarkan lagu-lagu lama kesukaannya. Saya ceritakan tentang mawar di taman yang mulai mekar. Malam harinya, saat semua orang pulang, saya tetap di sini, tidur di kursi plastik keras. Saya menatap wajah Pak Wijaya. Saya tidak tahu, apakah kamu bisa sembuh, Pak. Tapi saya tahu satu hal. Saya akan terus di sini, sampai napas terakhir saya. Jika itu yang kamu butuhkan. Di tengah malam, hujan turun, deras. Angin mengguncang jendela. Tapi saya tidak takut. Karena di tengah badai ini, satu hal yang tidak goyah. Kesetiaan. Dan kesetiaan itu, bagi saya, bukan sekadar tugas. Itu adalah doa yang hidup. Doa yang saya jalani. Setiap detik, rumah sakit jadi tempat kedua saya. 3 minggu berlalu sejak stroke kedua Pak Wijaya. Dan saya belum pernah benar-benar pulang ke gubuk saya. Saya tidur di kursi ICU,
mandi di kamar kecil rumah sakit, makan dari bungkusan nasi yang dibawakan oleh asisten Bu Santi kadang panas, kadang dingin, tapi saya syukuri. Yang penting, saya bisa terus di samping Pak Wijaya. Dokter bilang, beliau dalam kondisi stabil, tapi tidak ada perkembangan. Tidak bisa bicara. Tangan dan kaki masih lumpuh total, mata saja yang bisa bergerak. Tapi saya tahu, di balik kelumpuhan itu, ada jiwa yang masih hidup, jiwa yang mendengar, merasakan, dan mencintai. Saya jadi satu-satunya yang benar-benar merawatnya. Perawat datang ganti shift, memberi obat, mengganti infus, tapi mereka tidak tahu cara menyuapinya pelen-pelen agar tidak tersedak. Tidak tahu bahwa Pak Wijaya suka lagu keroncong, bukan musik elektronik. Tidak tahu bahwa beliau tersenyum kalau saya bacakan berita politik. Meski tidak mengerti, saya yang lakukan semua itu. Setiap pagi, saya basuh wajahnya dengan kain hangat. Saya gosok giginya perlahan. Saya bantu duduk di kursi roda, lalu bawa keliling koridor rumah sakit dengan izin dokter. Saya ajak bicara. Pagi, Pak. Hari ini Jakarta cerah, langit biru. Saya yakin bunga mawar kita di rumah sudah mulai mekar. Nanti kalau Bapak pulang, saya bawa ke taman. Ya, matanya menatap saya. Kadang berkedip, kadang tersenyum tipis. Dan saya tahu ia mendengar. Tapi tidak semua orang mengerti. Bu Santi datang sekali sehari. Paling lama, 30 menit. Ia selalu membawa dokumen. Sambil berbicara di telepon, kadang ia menyuruh saya pergi. Dika, kamu pulang saja. Istirahat. Biar perawat yang jaga. Saya tidak lelah, Bu. Saya ingin di sini. Kamu terlalu berlebihan. Ini bukan tugasmu. Kamu sudah dibayar. Saya menatapnya. Saya merawat Pak Wijaya, bukan karena dibayar, Bu. Saya merawat beliau, karena saya sayang sama beliau. Seperti anak merawat ayahnya. Wajahnya berubah, tersinggung. Jangan bicara seperti kamu keluarga. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Saya tidak marah, hanya menunduk. Tapi malam itu, saat semua orang pulang, saya duduk di samping tempat tidur, memegang tangan Pak Wijaya, dan berkata pelan, "Maaf, Pak. Saya tahu saya bukan darah daging ibu, tapi di hati saya, kamu selalu jadi ayah." Jari-jarinya bergerak, mencengkeram jemari saya. Air mata saya jatuh. 2 minggu kemudian, Pak Wijaya akhirnya boleh pulang dengan syarat perawatan intensif di rumah. Dokter menyarankan perawat profesional. Tapi Bu Santi langsung menunjuk saya. "Kamu yang tangani, Dika. Kamu yang paling paham." Saya mengangguk, tapi saya tahu. Bukan karena ia percaya pada saya, tapi karena ia tidak punya pilihan. Perusahaan sedang kacau. Media mulai menyorot kasus pajaknya, dan ia tidak punya waktu. Di rumah, kamar atas diubah jadi ruang perawatan. Tempat tidur khusus. Alat bantu napas. Obat teratur. Saya yang atur semuanya. Saya yang bangun tengah malam saat infus habis. Saya yang memijat kaki dan tangannya agar ototnya tidak kaku. Saya yang membacakan koran, menyalakan radio, dan bernyanyi lagu lama. Suatu malam, saat hujan turun deras, saya duduk di samping tempat tidur, memijat perlahan kaki Pak Wijaya. Dulu, waktu saya masih kecil, ayah saya juga suka dipijat begini. Kata saya, lebih untuk diri sendiri. Dia petani, kaki keras, penuh kapalan, tapi dia selalu bilang, "Dika, sentuhan anak itu obat terbaik." Saya menatap Pak Wijaya. Saya tidak pernah punya ayah seperti Bapak. Ayah saya meninggal waktu saya SMP. Tapi, entah kenapa, sejak saya di sini, saya merasa ada yang menggantikan. Kamu tidak pernah memperlakukan saya seperti karyawan. Kamu selalu bilang, "Duduk, Dika. Makan bareng." Kamu selalu tanya kabar keluarga saya. Kamu bahkan pernah kasih uang buat biaya pengobatan ibu saya. Suara saya bergetar. Saya tahu kamu tidak bisa jawab sekarang, tapi saya ingin kamu tahu. Saya mencintaimu, seperti anak mencintai ayahnya. Dan saya tidak akan pergi. Tidak akan. Tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. Air mata mengalir pelan dari sudut mata. Saya terdiam. Pak, ia tidak bisa bicara, tapi air mata itu jawaban. Saya menangis, pelan, sambil memegang tangannya erat. Beberapa hari kemudian,
Saya sedang membersihkan meja samping tempat tidur. Ada banyak dokumen, foto keluarga, dan surat-surat lama. Salah satu surat terjatuh dari tumpukan. Saya ambil. Amplopnya sudah usang. Cap pos dari 5 tahun lalu. Di dalamnya, surat tulisan tangan Pak Wijaya. Saya tidak bermaksud membaca, tapi... nama saya tertulis di paragraf pertama. Untuk Santi yang tercinta, hari ini aku berbicara panjang dengan Dika. Anak itu tulus, hati, bersih. Dia merawatku bukan karena uang, tapi karena kasih. Aku sering berpikir, andai kita punya anak seperti dia. Jujur, aku merasa Dika lebih seperti anak kita daripada sekadar karyawan. Aku ingin suatu hari nanti, dia jadi bagian dari keluarga kita. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai anak. Aku tahu, kamu mungkin tidak setuju, tapi hatiku berkata, Dika adalah berkah yang tidak kita sadari. Saya menutup surat itu, tangan saya gemetar. Air mata mengalir, tanpa bisa saya tahan. Selama ini saya merasa seperti bayangan. Tidak dihargai, tidak dilihat. Tapi ternyata, ada yang melihat, ada yang menghargai, ada yang mencintai, dan itu adalah Pak Wijaya. Saya simpan surat itu kembali, tapi hati saya tidak pernah sama lagi. Tiara mulai sering datang ke kamar atas. Awalnya hanya sebentar, sekadar mengecek, tapi lama-lama, ia duduk lebih lama. Suatu sore, ia datang membawa speaker kecil. Saya bawa lagu favorit Bapak dulu, katanya pelan. Ia putar lagu Bengawan Solo versi Gesang. Pak Wijaya membuka matanya lebar. Saya tersenyum. Dia suka banget lagu ini. Tiara duduk di samping saya. Dulu, waktu kecil, Bapak sering bawa saya ke Bengawan. Katanya, sungai itu seperti kehidupan. Mengalir, tidak pernah berhenti. Saya mengangguk. Sungai itu juga butuh akar yang kuat, biar tidak tersapu arus. Ia menatap saya. Kamu selalu punya metafora untuk segala hal. Hidup petani, Nona. Belajar dari alam. Kami duduk berdua, mendengarkan lagu, sambil memperhatikan Pak Wijaya yang matanya mulai mengantuk. Saat lagu selesai, Tiara berkata, Dika, kamu tidak pernah merasa lelah, iya, tapi tidak menyerah. Kenapa? Saya menatap Pak Wijaya. Karena cinta tidak pernah lelah, Nona. Cinta itu seperti sungai, kadang lambat, kadang deras. Tapi dia terus mengalir. Selama ada sumber, dia tidak akan kering. Ia terdiam, lalu bisik, saya ingin belajar seperti kamu. Saya tidak menjawab, tapi di hati, saya tahu, perubahan sedang terjadi. Bukan hanya pada Pak Wijaya, tapi pada keluarga ini. Dan mungkin pada saya sendiri. Karena untuk pertama kalinya, saya tidak merasa seperti bayangan. Saya merasa dilihat, dan itu, bagi seorang seperti saya, adalah keajaiban terbesar. Hari itu, Jakarta panas sekali, udara seperti terperangkap. Tidak ada angin, hanya hawa pengap yang membuat baju menempel di punggung. Saya sedang menyusui Pak Wijaya bubur ayam di kamar atas, saat tiba-tiba suara televisi di ruang tengah naik, begitu keras. Saya turun perlahan, membawa mangkuk kosong. Di layar, wajah Bu Santi terpampang besar, judul berita, Direktur Wijaya Group, diduga lakukan manipulasi pajak, aset perusahaan dibekukan. Saya terpaku. Kamera menunjukkan kantor pusat, Wijaya Group di sudut SCBD. Dikelilingi wartawan, lalu cuplikan rekaman konferensi pers Bu Santi. Wajahnya dingin, suaranya tajam. Saya menolak tuduhan ini. Ini upaya kriminalisasi dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan perusahaan kami. Kami akan tempuh jalur hukum. Saya menatap layar. Hati saya berat. Saya tahu Bu Santi keras, ambisius, kadang kejam dalam bisnis. Tapi saya juga tahu, dia bukan penipu. Dia wanita yang bangun dari nol. Kerja siang malam, bahkan pernah tidur di kantor selama 3 hari, karena proyek perumahan hampir gagal. Tapi apakah dia benar-benar bersalah? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saat saya kembali ke kamar atas, Pak Wijaya menatap saya dengan mata penuh kecemasan. Ia mencoba menggerakkan tangan, mencari sesuatu. Saya tahu maksudnya. Apa yang terjadi? Saya duduk di sampingnya. Ada masalah di perusahaan, Pak. Tapi jangan khawatir.
Saya di sini. Saya akan jagain semuanya. Tapi saya sendiri tidak yakin. Beberapa hari kemudian, rumah Wijaya jadi sasaran. Wartawan berkerumun di depan gerbang. Kamera mengintai dari balik pagar. Ada yang menulis di media sosial. Keluarga konglomerat sombong, akhirnya kena karma. Bu Santi tidak keluar kamar selama 2 hari. Ia hanya duduk di ruang kerjanya. Menelepon pengacara, menangis, marah, lalu menangis lagi. Saya tidak pernah masuk ke sana, tapi malam itu, saat saya bawa teh hangat ke depan pintu, saya mendengar suaranya. Kenapa kamu semua meninggalkan aku? Aku yang bangun ini. Aku yang korbankan segalanya. Dan sekarang aku dihianati. Saya mengetuk pelan. Bu, tehnya sudah. Ia membuka pintu. Wajahnya kusut. Mata bengkak. Untuk pertama kalinya saya melihatnya rapuh. Bukan sebagai bos. Bukan sebagai wanita karier. Tapi sebagai seorang perempuan yang terluka. Masuk, Dika. Katanya pelan. Saya masuk. Letakkan teh di meja. Kamu dengar berita itu? Tanya dia. Ya, Bu. Kamu pikir saya bersalah? Saya menatapnya. Saya tidak tahu urusan perusahaan, Bu. Tapi saya tahu. Ibu bukan orang jahat. Iya. Tertawa pahit. Orang-orang tidak peduli dengan bukan orang jahat. Mereka peduli dengan uang. Dengan citra. Dengan darah. Dan sekarang, darahku di tangan mereka. Saya diam. Kamu tahu, Dika, dulu, waktu Wijaya sakit pertama kali, saya bilang ke diri sendiri, aku harus kuat, aku harus jaga perusahaan, jaga nama keluarga. Tapi sekarang, aku merasa semua yang kujaga hancur, dan aku sendirian. Saya menatapnya. Ibu tidak sendiri, Bu. Ada Nona Tiara, ada Pak Wijaya. Dan saya tetap di sini. Ia menatap saya lama. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu bisa cari kerja lain. Gaji lebih besar, keluarga yang lebih normal, karena saya sudah punya keluarga, Bu. Ia terdiam. Saya mungkin bukan darah daging, tapi hati saya sudah lama menganggap Pak Wijaya sebagai ayah, ibu sebagai pemimpin yang saya hormati, dan Nona Tiara sebagai adik yang harus saya jaga. Saya tidak pergi, karena ini bukan pekerjaan. Ini rumah. Air mata Bu Santi jatuh. Untuk pertama kalinya, ia memeluk saya. Singkat, gemetar. Tapi itu cukup. Tiara juga terpukul. Ia pulang dari kampus. Langsung dikuntit wartawan. Ada yang menyorongkan mikrofon. Apa kamu bangga jadi anak koruptor? Ia menangis di kamarnya. Saya dengar dari bawah. Malam itu, saya bawa segelas susu hangat ke depan kamarnya. Nona, saya bawa minum. Pintu terbuka. Matanya merah. Kenapa kamu selalu tahu? Tanyanya. Karena saya mendengar. Dan saya peduli. Iya. Iya, duduk di kasur. Saya duduk di kursi. Dika, aku malu. Aku malu jadi anak mereka. Aku malu pakai baju mahal. Naik mobil mewah. Sementara orang-orang bilang, uangnya dari korupsi. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa, Nona. Tapi aku menikmati hidup dari uang itu. Saya menghela napas. Uang itu memang dari perusahaan. Tapi bagaimana perusahaan itu dibangun? Saya tahu. Saya lihat Pak Wijaya kerja keras. Saya lihat Bu Santi tidak pulang seminggu karena negosiasi. Saya lihat keringat mereka. Apakah semua uang itu salah? Tidak. Yang salah, kalau ada yang menyalahgunakannya. Tapi, bagaimana kalau ibu memang bersalah? Kalau ibu bersalah, maka ibu harus bertanggung jawab. Tapi kamu tidak perlu menanggung dosa orang lain. Kamu hanya perlu jadi anak yang baik, yang mendukung, yang tidak meninggalkan. Ia menatap saya. Kamu selalu tahu kata-kata yang tepat. Saya tersenyum tipis. Saya bukan pintar. Saya hanya tahu arti keluarga. Beberapa hari kemudian, Tiara datang ke kamar atas, membawa folder tebal. Dika, saya menemukan sesuatu. Katanya serius. Saya melihatnya. Ini arsip keuangan lama. Saya bongkar ruang arsip di kantor. Dan saya temukan bukti. Ibu tidak manipulasi pajak. Itu dilakukan oleh wakil direktur keuangan, Pak Harun. Dia yang atur semua. Lalu lempar kesalahan ke ibu. Saya terkejut.
Kamu yakin? Saya sudah cocokkan tanda tangan, tanggal, dan alur uang. Ibu hanya menandatangani laporan, tapi tidak tahu isi sebenarnya. Dia dikorbankan. Saya menatap Pak Wijaya. Ia menatap kami. Matanya penuh harap. Kamu harus beritahu Bu Santi, kata saya. Tapi, bagaimana caranya? Ibu tidak percaya saya. Kita selalu bertengkar. Saya mengambil napas. Maka kamu harus tunjukkan. Dengan bukti, dengan hati. Malam itu, Tiara masuk ke ruang kerja Bu Santi. Saya berdiri di balik pintu. Mendengar, Bu. Saya punya sesuatu. Sekarang tidak, Tiara. Aku lelah. Tapi ini penting. Ini tentang kasusmu. Bu Santi terdiam. Lalu suara Tiara. Ibu, kamu tidak bersalah. Aku temukan buktinya. Ini semua ulah Pak Harun. Dia yang atur. Dia yang kabur ke luar negeri. Dan kamu jadi kambing hitam. Lama hening. Lalu suara Bu Santi, pelan. Kamu lakukan ini untukku? Iya, Bu. Karena kamu ibuku, dan aku tidak mau lihat kamu hancur karena kebohongan. Air mata terdengar. Saya menutup mata. Untuk pertama kalinya, saya melihat keluarga ini tidak hanya runtuh, tapi mulai bangkit. Perlahan, dengan retakan, tapi dengan harapan. Dan saya tetap di sini. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai penyangga. Penyangga yang dayam-dayam, menahan atap yang hampir roboh. Karena kadang, bayangan yang paling gelap adalah yang paling kuat menahan terang. Musim hujan berlalu, Jakarta kembali diselimuti terik. Tapi udara pagi masih lembut. Harum bunga Kamboja dan tanah basah menyeruak dari taman belakang. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, saya membawa Pak Wijaya keluar dari kamar. Atas, dokter sudah memberi izin. Beliau butuh sinar matahari, butuh udara segar, butuh kehidupan. Saya bantu beliau duduk di kursi roda. Selimuti kakinya dengan kain tebal. Topi lebar saya pasangkan agar tidak kepanasan. Ia menatap saya, matanya berbinar seperti anak kecil yang akan pergi berlibur. Siap, Pak? 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 Tanya saya, tersenyum. Ia mengangguk pelan. Saya dorong perlahan keluar, melewati koridor panjang, lalu ke taman belakang tempat saya selama ini merawat bunga kecil saya. Dan saat kami tiba, pemandangan itu membuat saya hampir menangis. Mawar merah yang dulu hanya kuncup kecil, kini mekar sempurna. 8 tangkai, kelopaknya lebar, warnanya seperti darah segar yang dipeluk matahari. Bunga pagoda juga mulai bermekaran. Putih kekuningan, harumnya menyebar di pagi yang tenang. Lihat, Pak, bisik saya, bunga kita tumbuh. Seperti harapan, Pak Wijaya menatap taman itu lama, matanya bergerak dari satu bunga ke bunga lain. Lalu, perlahan, sudut bibirnya terangkat. Senyum. Bukan senyum biasa. Ini senyum yang lahir dari dalam dari jiwa, yang merasa pulang. Saya duduk di kursi bambu di sampingnya, membuka koran pagi. Hari ini, harga beras naik lagi, Pak. Tapi petani di Jawa Tengah dapat bantuan. Katanya, musim panen bagus. Ia mendengarkan. Kadang mengangguk, kadang menatap bunga, kadang menatap saya. Kami tidak bicara banyak, tapi di antara kami, ada percakapan yang tidak butuh suara. Pukul 10, saya mendengar langkah pelan. Saya menoleh. Tiara berdiri di ambang pintu taman, memakai kaos putih dan celana jeans, rambut diikat asal, ia membawa buku. Boleh saya duduk di sini? Tanya dia pelan. Silakan, Nona. Ia duduk di kursi lain. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Saya kembali membaca koran, tapi dari sudut mata, saya perhatikan dia. Ia menatap ayahnya. Lama, seperti ingin menghafal setiap keriput di wajahnya. Bapak, senyum. Katanya tiba-tiba. Ya, dia senang di sini, lebih tenang daripada di kamar. Kamu yang bawa dia? Ya, saya pikir dia butuh alam. Bunga, angin, suara burung, bukan mesin dan dinding putih. Ia mengangguk. Kamu selalu tahu apa yang dia butuhkan. Saya hanya mencoba. Kami diam. Burung pipit hinggap di pagar, lalu terbang. Dika,
Kata Tiara. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu Nona, kenapa kamu bisa begitu? Sabar, aku lihat. Kamu merawat bapak siang malam, tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah. Padahal, kamu juga manusia, kamu pasti lelah. Saya menutup koran, menatap mawar merah. Dulu, waktu saya masih kecil, di kampung, ada pohon jambu besar di depan rumah. Buahnya banyak, tapi tidak pernah kami panen semua. Ayah saya bilang, biarkan beberapa buah tetap di pohon, biar burung bisa makan. Biar tanah dapat biji, biar pohon tetap hidup. Saya menoleh ke Tiara. Sabar itu seperti pohon jambu itu. Nona tidak terlihat hasilnya hari ini, tapi akarnya kuat. Dan suatu hari, pasti berbuah. Saya sabar merawat Pak Wijaya. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tahu. Setiap sentuhan, setiap doa, setiap lagu yang saya putar, itu benih. Dan benih itu akan tumbuh, entah di hati beliau, entah di hati keluarga ini, entah di hati saya sendiri. Tiara menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Kamu bicara seperti guru spiritual. Saya tertawa kecil. Saya hanya sopir, Nona. Tapi hidup di kampung mengajarkan saya banyak hal. Ia tersenyum. Lalu, pelan-pelan, ia berdiri dan duduk di kursi lebih dekat. Boleh saya bacakan sesuatu untuk Bapak tentu. Ia membuka buku puisi. Ini puisi karya Sapardi. Judulnya Hujan, dan dengan suara pelan, ia membaca. Tak ada yang lebih, tabah dari hujan bulan Juni dirahasiakannya rintik rindunya kepada bunga yang sudah tiada. Saya menatap Pak Wijaya, matanya tertutup, tapi wajahnya damai. Dan saya tahu ia mendengar. Tiara selesai membaca, lalu menatap saya. Dulu, Bapak sering baca puisi untuk Ibu, waktu mereka pacaran. Katanya, Ibu suka sastra, saya tidak tahu. Kata saya, ya, tapi sekarang, semua itu hilang. Ibu sibuk, aku sibuk. Dan Bapak terbaring, seperti masa lalu yang terlupakan, tapi tidak benar-benar hilang, Nona. Kata saya, lihat, kamu baru saja membacakan puisi. Bapak senyum, artinya, masa lalu itu masih hidup. Hanya butuh seseorang yang mau mengingat. Ia menatap saya lama. Kamu selalu membuatku merasa lebih baik. Saya tersenyum. Itu karena kamu memang baik, Nona. Kamu hanya butuh tempat untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Tiara mulai sering datang ke taman. Kadang bawa buku, kadang bawa kopi, kadang hanya duduk, menatap bunga. Suatu sore, saat saya menyiram tanaman, ia bertanya, "Kenapa kamu pilih mawar merah?" Karena warnanya seperti darah, seperti kehidupan, tapi juga punya duri, seperti cinta, indah, tapi bisa menyakitkan kalau tidak dijaga dengan hati. Ia tertawa. Kamu filosofis sekali, hidup mengajarkan saya begitu. Ia diam sebentar. Lalu, pelan-pelan, berkata, aku merasa aman saat kamu ada. Saya berhenti menyiram. Menatapnya. Kenapa, Nona? Karena kamu. Tulus, kamu. Kamu tidak peduli status. Kamu tidak pura-pura. Kamu hanya ada dan peduli. Di dunia yang penuh topeng, kamu adalah satu-satunya yang wajahnya asli. Saya tidak tahu harus jawab apa. Jantung saya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena saya merasakan sesuatu. Sesuatu yang sudah lama saya kubur. Rindu, cinta, harapan, tapi saya menguburnya lagi. Saya hanya sopir. Dia putri majikan. Perbedaan itu terlalu besar. Saya tersenyum tipis. Saya hanya manusia biasa, Nona, yang mencoba berbuat baik. Ia mengangguk, tapi matanya tidak lepas dari saya. Malam itu, saya duduk di gubuk, menulis di buku catatan. Hari ini, air dalam tempayan mulai bergoyang. Bukan karena angin, tapi karena ada yang menyentuhnya. Ada yang melihat, ada yang merasa aman karena keberadaanku. Tapi aku harus ingat, aku bukan sungai. Aku hanya tempat penampungan, dan suatu hari, aku harus mengalir ke tempat yang ditakdirkan untukku. Bukan di sini,
Bukan dengan dia, saya menutup buku. Tapi di hati, saya tahu, air itu sudah mulai mengalir. Perlahan, tak terlihat, tapi pasti, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari itu, hujan turun deras sejak subuh. Langit kelabu, petir sesekali menyambar, angin menggoyang pohon-pohon di taman. Saya bangun dengan perasaan berat, dada sesak. Seperti ada beban yang menghimpit, tapi saya tetap sholat, ganti baju, dan naik ke kamar atas untuk memeriksa Pak Wijaya. Dan saat saya buka pintu, jantung saya berhenti sejenak. Pak Wijaya terbaring miring, wajahnya pucat pasi, napasnya pendek-pendek, tangan kirinya mencengkeram spray erat-erat, matanya terbuka. Tapi, berkabut, Pak, saya berlari mendekat, menyentuh dahinya dingin. Saya ambil stetoskop kecil yang selalu saya simpan, sejak dokter mengajari saya dasar-dasar perawatan. Napasnya tersumbat, paru-paru basah. Saya langsung tekan bel darurat. Telepon Bu Santi, tidak diangkat. Telepon Tiara, tidak aktif. Saya coba lagi, dan lagi. Masih tidak ada jawaban. Saya menggigil, bukan karena takut, tapi karena marah. Di mana mereka? Bapaknya sekarat. Dan mereka sibuk dengan dunia masing-masing. Saya bantu Pak Wijaya duduk sedikit, tepuk punggungnya pelan, agar lendir keluar. Saya ambil oksigen cadangan, pasangkan masker. Napasnya perlahan membaik, tapi masih sangat lemah. Sabar, Pak. Saya di sini. Saya tidak akan pergi, tapi hati saya membara. 2 jam berlalu. Akhirnya, Bu Santi datang mengenakan blazer basah. Wajahnya ketus. Kenapa telepon terus? Aku sedang rapat penting. Saya berdiri. Pak Wijaya kritis, Bu. Napasnya tersumbat. Harus segera diperiksa dokter. Ia melihat ayahnya sekilas. Nanti saja. Dokter bisa datang sore. Saya menatapnya. Tidak, Bu. Sekarang, beliau bisa tidak tertolong. Kamu pikir, kamu siapa sampai memberi perintah? Bentaknya. Sebelum saya sempat jawab, Tiara masuk. Rambutnya basah, tas kulitnya basah kuyup. Apa yang terjadi? Tanyanya panik. Bapakmu hampir tidak bisa bernapas, dan kamu di mana? Sibuk kuliah. Sibuk dengan teman-temanmu. Saya tidak bermaksud berteriak, tapi suara itu keluar. Dan tidak berhenti. Saya menatap mereka berdua. Ibu dan anak yang selama ini saya hormati, saya layani. Saya jaga. Dan untuk pertama kalinya, saya meledak. Kalian pikir hidup ini hanya tentang karier, tentang uang, tentang citra. Suara saya gemetar, tapi keras. Pak Wijaya bukan aset, bukan nama di laporan keuangan. Dia ayah kalian. Dia manusia. Dia butuh kalian, tidak hanya perawat, tidak hanya dokter, tidak hanya obat. Dia butuh anaknya, dia butuh istrinya, dia butuh keluarganya. Bu Santi terdiam. Tiara menatap saya. Matanya membesar. Tapi saya tidak berhenti. Saya bukan perawat bayaran. Saya bukan karyawan yang bisa diganti. Saya di sini karena saya mencintainya. Seperti anak mencintai ayahnya, saya yang menyuapinya setiap hari. Saya yang menangis diam-diam. Saat dia menangis, saya yang duduk berjam-jam, hanya untuk menemani. Dan kalian bahkan tidak datang saat dia memanggil nama kalian dalam tidurnya. Air mata saya jatuh. Kalian punya segalanya, uang, pendidikan, nama besar. Tapi kalian kehilangan yang paling penting. Cinta. Dan saya yang tidak punya apa-apa, justru merasa lebih seperti keluarga daripada kalian. Kamar jadi hening. Hanya suara hujan dan napas Pak Wijaya yang terdengar. Lalu, sebuah suara. Pelan. Serak. Tapi jelas. Kak. Kami semua menoleh. Pak Wijaya membuka matanya lebar. Bibirnya bergerak. Dan perlahan, dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Anakku." Saya terdiam. Dunia berhenti. Air mata saya mengalir deras. Saya jatuh berlutut di samping tempat tidur, memegang tangannya erat-erat. "Pak, saya di sini. Saya anakmu." Bu Santi menutup mulut. Matanya berkaca-kaca. Tiara berlutut di sisi lain. "Ayah, ayah." Pak Wijaya menatap mereka, matanya penuh air mata. Dan untuk pertama kalinya sejak stroke, ia mencoba mengangkat tangan kirinya. Perlahan,
Gemetar. Tapi berhasil. Ia menyentuh pipi Bu Santi, lalu pipi Tiara. Dan akhirnya, tangannya mencari tangan saya, menempelkannya di dadanya, di atas jantungnya. Seolah berkata, "Di sini, kamu ada di sini." Malam itu, dokter datang. Setelah pemeriksaan, ia mengatakan, beliau sangat lemah. Tapi, keajaiban terjadi. Kata pertama yang keluar dari mulutnya, setelah hampir 1 tahun diam, adalah nama Anda, Dika. Dan itu bukan kebetulan. Kebetulan, itu bukti bahwa hati beliau mengenali Anda. Lebih dari siapapun, saya hanya mengangguk, tidak bisa bicara. Setelah dokter pergi, Bu Santi datang ke kamar atas. Ia duduk di kursi, tidak bicara. Lama. Lalu, pelan-pelan, ia berkata, "Kamu benar, Dika." Saya menatapnya. Aku bukan ibu yang baik. Aku bukan istri yang baik. Aku terlalu sibuk membuktikan diri pada dunia, sampai lupa menjaga keluargaku sendiri. Aku meremehkanmu. Aku menganggapmu bayangan. Tapi hari ini, aku menyadari, kamu adalah satu Satania yang benar-benar ada. Saya tidak membalas. Tapi hati saya terbuka sedikit. Terima kasih. Lanjutnya, karena kamu, aku kembali punya ayah. Dan mungkin, aku bisa kembali jadi ibu. Ia berdiri, lalu pergi. Tapi, sebelum pintu tertutup, ia berbalik. Maafkan aku, Tiara datang beberapa jam kemudian. Ia duduk di samping saya. Tidak bicara, hanya menatap ayahnya yang akhirnya tertidur nyenyak. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata, "Aku tidak pernah membayangkan Bapak bisa bicara lagi." Dan kata pertamanya adalah kamu. Saya tersenyum tipis. "Karena aku selalu di sini. Kamu lebih dari sekadar di sini, Dika," katanya pelan. "Kamu adalah rumah." Saya menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Sejak kecil, aku dibesarkan dengan uang, dengan sekolah mewah, dengan pelayan. Tapi aku tidak pernah merasa dicintai. Ibu sibuk. Ayah terlalu lembut. Tapi tidak pernah menunjukkan, dan aku tumbuh dengan rasa kosong. Tapi kamu tidak pernah minta apapun, tapi kamu memberi segalanya. Dan hari ini, aku menyadari sesuatu. Ia menatap saya. Aku tidak takut kehilangan uang, aku tidak takut kehilangan status. Tapi aku takut kehilangan kamu. Saya menahan napas. Karena kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa utuh. Saya ingin bicara, tapi suara saya hilang. Hanya air mata yang bisa bicara. Malam itu, saya duduk di taman belakang, menatap mawar merah yang basah oleh hujan. Saya membuka buku catatan. Hari ini, air dalam tempayan akhirnya pecah. Tidak karena hancur, tapi karena terlalu penuh dengan cinta, amarah, harapan, dan penantian. Dan dari pecahan itu, air mulai mengalir ke tanah, ke akar, ke bunga, ke hati yang selama ini kering. Kering. Saya menutup buku, lalu berbisik ke langit. Ya Allah, jika ini jalanmu, tunjukkan aku. Jika ini cinta yang boleh kumiliki, izinkan aku mencintai dengan tulus. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai manusia yang ingin punya keluarga. Angin berhembus pelan. Seperti jawaban. Pak Wijaya tidak pernah bangun lagi setelah malam, di mana ia memanggil saya anakku. 2 minggu berlalu sejak hari itu, ia tidur lebih banyak. Napasnya pelan, tapi matanya sering menatap saya dengan kedamaian yang dalam. Kadang ia mencoba bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. Tapi saya tahu apa yang ingin ia katakan. Terima kasih. Aku cinta kamu. Jagalah mereka. Saya selalu merespons dengan anggukan, dengan genggaman tangan, dengan doa yang terus mengalir dari hati. Lalu, pada suatu pagi yang tenang tanpa hujan, tanpa angin, tanpa petirnya pergi, saya yang pertama tahu. Saya datang seperti biasa, jam 5:30, membawa teh hangat dan obat. Tapi saat saya buka pintu, napasnya sudah tidak ada. Dadanya diam, wajahnya damai, seperti sedang tidur nyenyak. Setelah perjalanan panjang, saya duduk di sampingnya.
Tidak menangis dulu, hanya memandang. 7 tahun saya mengabdi. 7 tahun saya merawat. 7 tahun saya merasa seperti bayangan. Tapi di detik-detik terakhirnya, ia menyebut saya anaknya. Dan itu cukup. Saya peluk tangannya erat-erat. Terima kasih ayah, bisik saya. Terima kasih sudah membuat saya merasa punya keluarga. Baru saat itulah air mata saya jatuh. Perlahan, deras, tanpa suara. Kabar kematian Pak Wijaya menyebar cepat. Rumah langsung dipenuhi keluarga, kerabat, teman bisnis, bahkan wartawan yang ingin tahu bagaimana keluarga konglomerat ini menghadapi duka. Tapi saya tidak ikut di ruang tamu. Saya tetap di kamar atas, merapikan barang-barang. Pak Wijaya, foto lama, surat-surat, buku kenangan, saya simpan semuanya rapi. Sampai saya menemukan sebuah amplop coklat, tertutup rapat, bertuliskan tangan Pak Wijaya. Untuk dibuka, setelah saya tiada, diberikan kepada Notaris Arifin Santoso. Di bawahnya, tertulis, untuk Dika, anakku. Saya menahan napas. Tangan saya gemetar saat menyerahkan amplop itu kepada notaris keesokan harinya. Sesuai petunjuk, upacara wasiat digelar di ruang tamu rumah Wijaya. 3 hari setelah kremasi, hadir hanya keluarga dekat, notaris, dan saya yang duduk di pojok. Seperti biasa, tidak ingin mencolok, notaris membuka dokumen. Dengan ini, saya, Bapak Wijaya Santoso, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, menyatakan wasiat terakhir saya. Saya tidak mendengar banyak, hanya fokus pada suara notaris yang bergetar saat membaca bagian tertentu. Lalu, akhirnya, dan kepada saudara Dika, saya wariskan sebidang tanah seluas 250 meter persegi, terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanah tersebut berada di atas nama pribadi saya. Dan telah saya siapkan sertifikatnya sejak 2 tahun lalu. Saya berharap saudara Dika dapat membangun rumah di atasnya dan hidup dengan damai. Ruang jadi hening. Semua mata menatap saya. Bu Santi terdiam. Matanya membesar. Tiara menatap saya. Wajahnya campur aduk antara kaget dan haru. Tapi saya hanya menunduk. Tanah di Kebayoran Baru, di tengah kota, di lokasi yang nilainya pasti miliaran, saya tahu artinya. Itu bukan sekadar warisan. Itu adalah pengakuan Pak Wijaya benar-benar menganggap saya sebagai anak. Notaris melanjutkan. Selain itu, dalam surat pribadi yang diberikan langsung oleh almarhum, tertulis, Dika, kamu telah menjadi anak yang tidak pernah kami miliki. Saya mohon, tetap tinggal di rumah ini. Jagalah Tiara. Jagalah rumah ini, karena kamu adalah keluarga. Saya menutup mata. Air mata jatuh lagi. Tapi bukan karena bahagia. Karena terlalu berat. Terlalu sakit. Karena saya tahu saya tidak bisa menerima ini. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di gubuk kecil saya, menatap foto ibu, lalu membuka buku catatan. Saya menulis surat, bukan untuk diri saya, tapi untuk Pak Wijaya, untuk Bu Santi, untuk Tiara. Surat yang tidak akan pernah saya kirim secara fisik tapi akan saya serahkan kepada notaris sebagai pengganti penerimaan warisan. Saya tulis dengan tangan, perlahan, dari hati, kepada almarhum Bapak Wijaya Santoso. Terima kasih. Terima kasih telah memanggil saya anakmu. Terima kasih telah memberi saya arti dalam hidup yang dulu terasa hampa. Terima kasih telah membuat saya merasa dicintai. Tapi saya tidak bisa menerima tanah itu. Bukan karena saya tidak butuh. Saya ingin punya rumah. Saya ingin punya keluarga. Saya ingin istri dan anak yang bisa saya peluk setiap malam. Tapi saya merawat Bapak bukan karena mengharapkan balasan. Saya merawat Bapak karena saya mencintai Bapak. Seperti anak mencintai ayahnya. Dan cinta yang tulus tidak boleh diberi harga. Jika saya menerima tanah itu, maka cinta saya akan terlihat seperti transaksi. Seolah saya berkata, aku merawatmu, jadi aku berhak dapat warisan. Saya tidak mau itu. Saya hanya ingin hidup sederhana, dengan hati yang bersih. Dan jika suatu hari nanti,
Saya menikah. Saya ingin istri saya tahu. Suaminya bukan orang yang menjual kesetiaan. Saya mohon, tanah itu dikembalikan ke keluarga. Gunakan untuk kebaikan, untuk Tiara, untuk masa depan. Dan saya akan tetap di sini. Bukan sebagai penerima warisan, tapi sebagai Dika, sopir, perawat, dan jika kalian masih mengizinkan sahabat, keluarga ini, dengan cinta yang tidak pernah berharap imbalan, Dika saya lipat surat itu. Simpan dalam amplop, tertulis. Untuk notaris, ganti penerimaan warisan. Keesokan harinya, saya serahkan amplop itu kepada notaris, Arifin di kantor hukumnya. Ia membaca surat saya. Lama. Matanya berkaca-kaca. Kamu tahu, jarang sekali saya temui orang seperti kamu, Dika. Katanya pelan. Di dunia yang penuh pamrih, kamu justru menolak yang paling berharga. Saya hanya mengangguk. Saya akan sampaikan ini kepada keluarga. Tapi kamu sadarkan, ini akan mengguncang mereka. Saya harap itu guncangan yang baik. Sore itu, saya kembali ke taman belakang. Mawar merah saya mulai layu, tapi di sampingnya, kuncup baru tumbuh. Saya duduk di kursi bambu, menatap langit senja yang kemerahan. Saya tidak menyesal. Saya tidak merasa kehilangan. Justru, saya merasa ringan. Seolah beban 7 tahun akhirnya terlepas. Saya bukan lagi sopir yang merasa rendah. Saya bukan lagi bayangan yang ingin dilihat. Saya adalah Dika, lelaki sederhana yang mencintai dengan tulus. Dan tulusan itu tidak butuh warisan untuk dihargai. Tapi, saat saya hendak masuk ke gubuk, saya melihat Bu Santi berdiri di ambang pintu taman. Wajahnya basah oleh air mata. Di tangannya, surat saya. Ia mendekat. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia membungkuk, memberi salam hormat, seperti rakyat kepada raja, seperti anak kepada ayah, seperti manusia kepada manusia yang lebih mulia. Terima kasih, Dika, bisiknya. Suaranya pecah, kamu mengajarkan saya arti ketulusan, dan saya malu. Saya tidak menjawab, hanya mengangguk. Karena di detik itu, saya tahu, Pak Wijaya mungkin telah tiada. Tapi warisannya bukan tanah, bukan uang, bukan rumah besar. Warisannya adalah perubahan. Dan saya adalah bagian dari itu. Hari berikutnya, saya memutuskan untuk pergi. Bukan karena sakit hati, bukan karena malu, tapi karena saya merasa sudah saatnya. Sudah 7 tahun saya di sini, sudah cukup. Saya ingin hidup saya sendiri. Rumah kecil, istri yang sederhana, anak yang bisa saya ajari, salat di pagi hari. Saya ingin menjadi suami, bukan penjaga. Saya mulai berkemas, pakaian saya lipat rapi. Buku catatan saya simpan dalam kotak kayu, foto ibu saya. Bawa, kalender 2017, saya lepas dari dinding. Gubuk kecil ini tempat saya tidur, bermimpi, menangis. Berdoa akan saya tinggalkan. Tapi hati saya tidak berat, justru lega. Seolah saya telah menyelesaikan sebuah misi. Saat saya sedang mengikat tas, pintu gubuk terbuka pelan. Bu Santi berdiri di sana. Tidak seperti biasa, tidak dengan blazer ketat dan sepatu hak tinggi. Hari ini, ia mengenakan kebaya sederhana, warna biru tua, rambutnya dijepit rapi. Matanya merah, tapi tenang. Kamu mau pergi? Tanyanya pelan. Saya mengangguk. Ya, Bu. Saya rasa sudah saatnya. Ia masuk, menutup pintu, lalu duduk di kursi bambu dekat jendela. Saya baca suratmu, katanya. Saya baca berulang kali. Tiara juga. Kami berdua menangis. Saya tidak bicara. Kamu tahu, selama ini, saya mengukur manusia dari jabatan, dari gelar, dari kekayaan. Saya pikir, itulah yang membuat seseorang berharga. Tapi kamu menghancurkan semua itu dengan satu surat. Saya menunduk. Kamu menolak warisan yang bisa membuatmu kaya seumur hidup, bukan karena sombong, tapi karena malu-malu. Jika cintamu dianggap bisa dibeli, dan saya yang selama ini merasa hebat, malah tidak pernah mengerti arti cinta sejati.
Ia menatap saya. Saya dulu meremehkanmu. Saya anggap kamu hanya sopir. Tapi kamu adalah satu Satania yang benar-benar merawat suami saya. Menjaga ayah saya. Menjadi anak yang tidak pernah kami miliki. Air mata jatuh dari sudut matanya. Dan sekarang, saya menyadari satu hal. Ia berdiri. Lalu, perlahan, ia berlutut di depan saya. Saya terkejut. Bu, jangan, diam Dika, katanya. Suaranya gemetar tapi tegas. Biarkan saya bicara. Saya membeku. Saya, Santi Wijaya, sebagai ibu dari Tiara, mohon dengan sepenuh hati, nikahilah putri saya. Dunia berhenti. Saya tidak bisa bernapas. Saya tahu, kamu mungkin tidak mencintainya. Saya tahu, kamu mungkin ingin pergi. Tapi saya juga tahu, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menjaganya, bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena hati. Tiara, dia tidak akan pernah bahagia dengan pria yang hanya menginginkan warisan keluarga kami. Tapi dengan kamu, saya melihat dia tenang. Saya melihat dia tersenyum tanpa topeng. Saya melihat dia menemukan tempat pulang. Ia menatap saya. Matanya penuh air mata. Saya mohon Dika, jadilah suami Tiara. Jadilah penopang hidupnya. Jadilah ayah bagi cucu saya kelak. Tapi, yang paling penting, jadilah bagian dari keluarga ini. Bukan sebagai karyawan, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai anak saya, sebagai bagian dari darah kami. Saya terdiam. Air mata mengalir, tanpa bisa saya tahan. Saya ingin bilang tidak, saya ingin bilang, saya tidak layak, saya ingin bilang ini terlalu besar untuk saya. Tapi, hati saya berteriak ya. Karena sejak lama, saya mencintai Tiara. Tidak dengan gairah, tidak dengan nafsu, tapi dengan penghormatan, dengan kekaguman, dengan harapan bahwa suatu hari, saya bisa menjadi lelaki yang pantas berdiri di sampingnya. Dan sekarang, ibunya sendiri yang memintanya. Dengan lutut di tanah, dengan air mata, dengan hati yang hancur dan terbuka. Beberapa jam kemudian, saya masih duduk di gubuk, bingung. Lalu, Tiara datang. Ia tidak bicara, hanya menatap saya. Lalu, pelan-pelan, ia duduk di lantai, di depan saya. Kamu tahu, sejak kecil, aku selalu dibenci oleh teman-teman sekolahku. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku anak orang kaya. Mereka bilang aku sombong. Padahal aku hanya canggung. Aku tidak tahu cara bersosialisasi. Aku tidak tahu cara dicintai tanpa uang. Saya mendengarkan. Tapi kamu tidak pernah memperlakukan aku seperti itu. Kamu tidak pernah menjilat. Kamu tidak pernah meminta. Kamu bahkan tidak pernah menatapku dengan nafsu. Kamu memperlakukanku seperti manusia. Ia menatap saya. Dan sekarang, aku tahu kenapa. Kamu tidak melihatku sebagai putri konglomerat. Kamu melihatku sebagai perempuan. Dan kamu satu-satunya yang membuatku merasa dicintai. Tanpa syarat, saya menahan napas. Maafkan aku, Dika. Aku tahu aku tidak pantas. Aku tahu aku terlalu tinggi di atas sana. Tapi aku jatuh cinta padamu. Sejak lama, sejak aku melihat kamu merawat bapak dengan air mata. Sejak kamu menolak warisan demi ketulusan, sejak kamu berdiri tegak, meski dunia meremehkanmu. Iya, menggenggam tangan saya. Aku tidak butuh pangeran, aku butuh lelaki. Lelaki yang jujur, yang kuat, yang tulus. Dan kamu adalah lelaki itu. Jadi, tolong, jangan pergi, menikahlah denganku. Bukan karena ibu meminta, bukan karena kamu merasa terpaksa, tapi karena kamu juga merasakan hal yang sama. Saya menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak melihat putri majikan. Saya melihat istri. Saya melihat ibu dari anak-anak saya kelak. Saya melihat rumah. Saya menarik napas dalam. Lalu, pelan-pelan, saya berkata, saya bukan pria kaya. Saya tidak punya gelar. Saya hanya sopir, tapi saya punya hati. Dan hati saya sudah lama mencintaimu, Tiara. Dengan diam-diam, dengan takut, dengan harapan.
Air mata jatuh dari matanya. Jika kamu mau menerimaku, saya akan menjagamu. Saya akan menghormatimu. Saya akan mencintaimu sampai napas terakhir saya. Bukan karena kamu anak majikan, tapi karena kamu perempuan yang membuat hati saya mengalir. Setelah bertahun-tahun diam, ia menangis. Eromas, lalu memeluk saya arah Toret. Seperti orang yang akhirnya menemukan tempat pulang. Malam itu, saya tidak pergi. Saya tetap di gubuk. Tapi bukan sebagai sopir. Tapi sebagai calon pengantin. Saya duduk di taman, menatap mawar merah yang mulai tumbuh lagi. Saya membuka buku catatan. Hari ini, air dalam tempayan akhirnya menemukan sungainya. Bukan karena dipaksa, tapi karena dipanggil oleh tanah yang subur, oleh bunga yang menunggu, oleh cinta yang tulus. Saya tidak tahu bagaimana nanti. Apakah orang akan mengejek? Apakah mereka akan bilang saya menikahi uang? Saya tidak peduli. Karena saya tahu satu hal. Cinta saya murni, dan jika Tuhan mengizinkan, saya akan menjadikan Tiara istri yang bahagia, dan suatu hari, saya akan punya anak yang akan saya ajari bahwa ketulusan lebih berharga dari emas. Saya menutup buku, lalu berbisik ke langit. Terima kasih ayah. Warisan terbaik yang ayah beri. Bukan tanah, tapi kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Angin berhembus pelan, seperti restu dari alam. Dari langit, dari hati Pak Wijaya yang kini tenang. Hari pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung megah, tidak ada tamu, ratusan orang, tidak ada sorotan kamera media. Kami menikah di taman belakang tempat saya dulu merawat bunga, tempat Pak Wijaya pertama kali tersenyum setelah stroke, tempat Tiara membacakan puisi untuk ayahnya, tempat saya menemukan arti cinta yang sebenarnya. Pagi itu, langit biru cerah, angin lembut berhembus dari arah timur, membawa harum mawar merah, yang kini mekar sempurna 8 tangkai. Seperti 8 tahun saya mengabdi, bertahan, dan akhirnya berbuah. Saya mengenakan beskap hitam sederhana, dibeli dari toko langganan, di Pasar Senen, kemeja batik lengan panjang, peci hitam, sepatu kulit yang sudah saya semir 3 kali semalam. Saya tidak gugup, tapi jantung saya berdetak kencang bukan karena takut, tapi karena suci. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah janji. Janji yang lahir dari 7 tahun kesetiaan, air mata, doa, dan cinta yang tumbuh perlahan di antara bayang-bayang. Akad digelar di bawah tenda kecil, dihiasi bunga mawar dan daun pandan. Penghulu duduk di kursi kayu, wajahnya tenang. Di sampingnya, Bu Santi duduk dengan kebaya putih, matanya berkaca-kaca. Ia yang dulu meremehkan saya, kini duduk sebagai wali Tiara. Tiara datang pelan, di antara deretan bunga. Ia mengenakan kebaya putih bersih, selendang sutra, rambut dijepit bunga melati, wajahnya bersinar. Bukan karena makeup, tapi karena kebahagiaan yang tulus. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa kecil. Saya merasa setara. Karena cinta tidak mengenal kasta. Cinta hanya mengenal hati. Sah, saat penghulu mengucapkan kata itu, taman seolah bernapas lega. Burung pipit berterbangan dari pohon. Angin berhembus lebih kencang, dan bunga-bunga bergoyang seolah ikut bersukacita. Tiara menoleh. Senyumnya lebar, tulus. Saya menggenggam tangannya, erat, dan tanpa sadar, air mata jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kesyukuran. Saya yang dulu merasa seperti air dalam tempayan diam, terperangkap, tak mengalir akhirnya menemukan sungainya. Dan sungai itu bernama Tiara. Malam harinya, tidak ada resepsi mewah, hanya makan malam sederhana di teras rumah. Bersama Bu Santi, beberapa tetangga, tukang kebun, dan asisten rumah tangga yang selama ini seperti keluarga. Kami makan nasi tumpeng kecil, lauk kampung, sambal terasi, ayam goreng. Saya tertawa mendengar Bu Santi bercerita tentang masa muda Pak Wijaya. Bagaimana beliau pernah jatuh dari sepeda saat mau melamar Bu Santi. Bagaimana ia menulis surat cinta dengan tangan gemetar. Tiara menatap saya. Kamu tidak akan jatuh dari sepeda kan? Saya tertawa. Kalau jatuh, kamu yang angkat aku, seperti aku angkat Bapak dari tempat tidur. Ia tersenyum, lalu merangkul lengan saya. Di detik itu, saya tahu,
Rumah ini tidak lagi sunyi. Ada cinta, ada tawa, ada doa yang mengalir dari hati ke hati. Setahun kemudian, kami dikaruniai seorang putra, lahir di pagi hari, saat matahari baru naik, dan burung berkicau di taman. Kami beri nama Wijaya Joyar. Bukan karena ingin meneruskan nama besar, tapi sebagai bentuk penghormatan. Penghormatan kepada Pak Wijaya ayah yang menganggap saya anak, penghormatan kepada cinta yang tidak mengenal darah, penghormatan kepada keluarga yang dibangun bukan oleh harta, tapi oleh kesetiaan. Sekarang, saya masih tinggal di gubuk kecil, di belakang rumah, tapi bukan lagi sebagai sopir. Saya tinggal di sini karena saya ingin. Karena saya ingin anak saya tumbuh dengan bunga, dengan tanah, dengan udara yang jujur. Setiap pagi, saya bawa Wijaya JR ke taman, duduk di kursi bambu, menggenggam jemarinya yang mungil, menunjukkan bunga mawar. Ini mawar, Nak. Kuat, indah, tapi punya duri. Seperti hidup, ia tertawa. Tangannya mencoba memetik kelopak. Saya tertawa. Tiara datang membawa susu hangat. Dika, jangan ajari dia filosofi dini banget, katanya sambil tersenyum. Ini warisan terbaik yang bisa aku beri, jawab saya. Ia duduk di samping saya. Kepala bersandar di bahu saya. Kamu tidak pernah menyesal kan? Tanya dia pelan. Saya menatapnya. Menyesal karena menikahi putri majikan? Tidak. Yang aku sesali adalah tidak mengatakan perasaanku lebih awal. Ia tertawa, lalu mencium pipi saya. Di kejauhan, Bu Santi duduk di teras rumah besar. Membaca buku. Ia sudah pensiun dari dunia bisnis. Sekarang, ia mengajar di sekolah dasar swasta. Memberi pelajaran tentang etika dan kejujuran. Kadang, ia datang ke taman, menggendong Wijaya JR. Lalu berkata, kamu cucuku yang paling tampan, dan ayahmu adalah lelaki paling mulia yang pernah aku kenal. Saya hanya tersenyum. Malam-malam, saat anak saya tidur, dan istri saya sudah pulas, saya duduk di gubuk, membuka buku catatan lama. Halaman terakhir, saya baca ulang tulisan saya. Dari 7 tahun lalu, saya ingin punya istri, ingin punya anak, ingin punya rumah kecil dengan halaman. Sekarang, semua itu ada. Tapi lebih dari itu saya punya keluarga. Bukan karena darah, tapi karena cinta yang dipilih. Cinta yang bertahan. Cinta yang tulus. Saya menulis halaman baru. Dulu, aku merasa seperti air dalam tempayan. Diam, tak mengalir, terperangkap. Tapi ternyata, air yang tulus tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya menunggu. Retakan. Retakan dalam hati. Retakan dalam keluarga. Retakan dalam hidup. Dan saat retakan itu datang, air itu mengalir, menyuburkan tanah, menumbuhkan bunga, menjadi sungai yang membawa kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah lupa pada hambimu yang kecil. Terima kasih karena Engkau memberiku jodoh, bukan dari yang kaya, tapi dari yang memahami arti ketulusan. Dan terima kasih karena Engkau mengizinkanku menjadi bagian dari keluarga yang dulu hanya kulihat dari jauh. Aku bukan lagi sopir. Aku adalah Dika, suami, ayah, anak, dan lelaki yang akhirnya pulang. Saya menutup buku, lalu berdiri, keluar ke taman. Langit malam penuh bintang, angin berhembus pelan. Dan dari dalam rumah, terdengar tawa kecil Wijaya, junior yang terbangun. Saya berjalan masuk. Siap menjaga, siap mencintai. Siap menjadi rumah bagi mereka yang dulu pernah menjadi rumah bagi saya,